Dear Diary, hari ini akan aku ceritakan kisahku. Kisah tentang pekerjaanku sebagai dokter yang ditugaskan untuk melakukan penelitian di luar angkasa. Aku berangkat ke ruang penelitian bersama Christian. Dia adalah seorang astronot yang berbakat. Olehnya itu, kini dia ditugaskan kembali membawaku ke tempat penelitian. Saat peluncuran aku sangat tegang, namun dia tetap menenangkanku. Hingga pada akhirnya aku mulai santai karena mendengar cerita-cerita tentang kedua putrinya. Lama waktu terasa dan akhirnya kami sampai juga di stasiun luar angkasa atau ISS. Di sana kami berdua disambut oleh Gordon dan 3 orang Rusia yang bekerja sama di ISS. Nike perhatian padaku. Ini kesempatan yang luar biasa buatku. Kini aku seorang astronot. Aku bangga pada diriku dan kawan-kawanku yang ada di ISS. Mereka begitu bersemangat, saling membantu dan mendukung satu sama lain. Aku merasa nyaman meski aku tahu aku kini berada jauh beribu kilometer dari bumi. Teman dari Rusia ada Nike, Nicholas, dan Tulov. Sementara Gordon dan Christian berasal dari negara yang sama denganku, yaitu Amerika. Kami minum-minum dan bersenang-senang apa adanya di ISS. Christian juga membawa oleh-oleh dari bumi yang dibuat khusus oleh kedua putrinya. Kami senang menerima hadiah dari Christian. Waktunya tidur, namun aku belum bisa beradaptasi. Ini hari pertamaku di ISS. Untung Nike datang ke ruanganku dan menerangkanku. Dia memberikanku semangat dan mengajarkanku agar bisa tidur dengan mudah. Finally, aku bisa tidur. Saat bangun, lagi-lagi semua memberiku semangat untuk bekerja. Tujuanku berada di ISS adalah untuk melakukan penelitian pada beberapa ekor tikus. Bagaimana respon dan mampukah mereka bertahan di luar angkasa. Saat itu Tulov menghampiriku. Dia juga seorang dokter sepertiku, yang juga diutus oleh negaranya untuk meneliti beberapa virus yang ada di bumi. Namun beberapa masalah terjadi saat aku melihat keluar stasiun. Seperti ada ledakan gunung berapi. Aku panik dan memanggil semua kawanku. Kami tak tahu apa yang terjadi di bumi, namun ledakan-ledakan semakin meluas. Gordon segera mengecek komputernya, mungkin ada informasi dari kantor pusat. Begitu juga dengan Nicholas dan teman Rusia yang lain. Dan benar, kantor pusat mengirimkan pesan pada kami untuk menguasai ISS. Karena terjadi perang antara negara kami dan Rusia. Kami bertiga saling menatap tak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba jaringan penghubung di antena terputus. Nicholas meminta Gordon untuk memperbaiki antena di luar ISS. Demi kebaikan dan keselamatan para astronot, Gordon terpaksa melakukannya. Aku dan Nike mempersiapkan Gordon untuk keluar. Setelah itu aku dan Gordon saling berkomunikasi dengan membicarakan segala hal tentang perasaannya pada Nike. Setelah itu aku dan Gordon saling berkomunikasi dengan membicarakan segala hal tentang perasaannya pada Nike. Dan tentangku yang dikhianati oleh pacar dan sahabatku. Kami membicarakan apa saja, namun tiba-tiba komunikasi kami terputus. Rupanya itu kelakuan Tulov yang memutus kabel komunikasi. Tentu saja aku panik. Bagaimana nasib Gordon tanpa ada komunikasi dari dalam ISS? Nike mencoba memakai alat komunikasinya namun belum bisa terhubung dengan Gordon. Sementara Gordon yang ada pada antena tidak mendapati ada yang salah atau bahkan rusak. Gordon berteriak kalau kami dijebak. Bersamaan dengan itu, lengan ISS menghantam tubuhnya dengan keras, membuat pegangan Gordon terlepas dan dia mengambang di ruang angkasa. Yang melakukan itu adalah Nicholas. Dia dan Tulov membuat rencana ini untuk menghabisi kami. Aku dan Nike berniat untuk menolong Gordon, namun kami tidak tahu kini Gordon ada di mana. Dia terlihat melayang tanpa arah, itu membuatku takut karena itu berbahaya untuknya. Aku ingin menolong Gordon, namun Christian meyakinkanku untuk tidak keluar stasiun karena Gordon pasti sudah mati. Saat aku dan Christian mengatur strategi bagaimana menghadapi pihak Rusia, Nike datang dan ingin berbicara padaku. Dia meminta Christian untuk keluar dari ruanganku. Nike ingin menukar kuncinya dan kunciku. Dia memintaku untuk kembali ke bumi membawa obat-obat yang dia dapatkan setelah melakukan penelitian di ISS. Awalnya aku tak percaya padanya, namun aku diyakinkan kalau ini baik untuk semuanya. Akhirnya aku percaya pada Nike, lalu kami bertukar kunci. Kami menjalankan rencana yang sudah disepakati. Aku segera ke tempat Rusia, begitupun Nike ke tempatku. Nike berhasil mengambil sesuatu yang dia butuhkan. Dia berusaha mengalihkan perhatian kawannya sementara aku mencari vaksin yang akan aku bawa ke bumi. Aku yang polos meminta bantuan pada Christian. Aku mencari Nudenol yang disebutkan Nike, namun kata Christian di ISS tak pernah ada Nudenol. Aku pikir Nike menjebakku. Aku segera mencarinya lalu ingin membuat perhitungan.
Christian mengikutiku. Kami berdua melihat Nike dan kedua rekannya sedang berdebat. Tanpa berpikir panjang, Christian menghantam kepala Nike dengan tabung oksigen, membuat wanita itu tewas seketika. Kedua teman Nike sangat sedih. Christian mengajakku untuk bersembunyi sembari menunggu koneksi dari kantor pusat aktif kembali. Nicholas ingin membalas dendam pada kami. Dia mencari kami namun belum ketemu. Kami bersembunyi di ruang penyimpanan yang penuh dengan barang. Tulov berusaha menghentikan Nicholas namun dia tidak berhasil. Aku mencoba untuk keluar dari persembunyian dan mencari jalan untuk meninggalkan ISS. Saat Nicholas terus mencari aku dan Christian, rupanya Tulov melihat sesuatu bergerak di luar ISS. Itu Gordon. Tulov berusaha membantu Gordon untuk kembali ke ISS dan nampaknya dia berhasil. Saat terjadi perkelahian antara aku, Nicholas, dan Christian, Gordon muncul dan menghajar Nicholas. Mereka berdua terus saling menyerang. Nicholas bahkan mengunci ruang dan terus berkelahi dengan Gordon. Aku, Christian, dan Tulov berusaha membuka pintu, namun saat pintu itu terbuka kami terlambat. Keduanya sudah tewas satu sama lain. Kini sisa aku, Christian, dan Tulov. Aku yang masih stres dan trauma dengan kejadian yang baru saja menewaskan 3 rekan kami berusaha menenangkan diri dengan berkeliling ISS. Saat itu aku melihat sesuatu yang bertulis Nude 0. Apa? Nike tak bohong padaku. Christian lah yang berusaha mengadu domba kami. Saat aku ke ruangan Christian, aku melihat botol vaksin yang Nike maksud ada di sana. Christian ingin kembali ke bumi sendirian. Aku harus waspada padanya. Saat kami tengah makan, aku yang merasa Christian berniat jahat berupaya tenang namun tetap waspada. Christian berbicara pada Tulov dengan bahasa Rusia, namun dia tidak tahu kalau aku sangat fasih berbahasa itu. Dia meminta Tulov untuk menghabisiku. Untung Tulov mau mendengarkanku. Tulov juga tahu siapa yang jahat di antara kami. Aku dan Tulov berusaha menyerang Christian yang lebih dulu menyerangku. Kami berdua menghabisi Christian yang memang tak layak untuk ada di ISS. Setelah itu aku benar-benar tak bisa berkata-kata dengan apa yang terjadi. Setelah aku dan Tulov membungkus Christian dan mengobati luka Tulov akibat serangan Christian, kami memperbaiki kipas oksigen. Aku juga melihat tikus-tikusku yang hanya tinggal 2 ekor. Rupanya Tulov memberikan jaring untuk tikus-tikus itu berpegangan. Aku dan Tulov tidak tahu kalau jaringan sudah aktif. Kami berdua mempersiapkan kepulangan kami ke bumi. ISS nampak kacau dan berantakan. Semua sudah kembali normal, jaringan ke kantor pusat. Namun aku dan Tulov kini sudah berada di atas pesawat yang akan membawa kami pulang ke bumi. Hanya aku dan Tulov yang selamat. Keempat rekan kami gugur dalam menjalankan tugas mulia. Tugas untuk negara dan untuk diri sendiri melawan hawa nafsu. Kami kembali ke bumi, tapi tak tahu akan mendarat di bagian bumi yang mana. Entahlah, yang paling penting kami masih bisa selamat.